Metode studi Islam. Metode yaitu cara, studi yaitu kajian yang mendalami suatu ilmu. Islam adalah salah satu agama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Adapun perkembangan metode studi Islam. Yang pertama, periode klasik, terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Islam mengalami masa keemasan pada saat itu, dengan dibuktikannya perluasan wilayah kekuasaan Islam dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yang pertama oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang kedua Abbasiyah, yang ketiga Umayyah, dan yang keempat dinasti Fatimah di Mesir. Periode pertengahan terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di periode ini terjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase kemajuan. Fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada zaman ini, banyak wilayah yang memisahkan diri dari pusatnya. Dan selanjutnya di fase kedua, kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Di sini bermunculan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mongol di India, yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Yang ketiga, periode modern, terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Disebut periode pembaharuan pada saat periode modern, karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam untuk lebih berpikir lagi dan memperbaharui mindsetnya. Di bidang ini diperluaskan dan diperbaharuinya di bidang teknologi. Ruang lingkup studi Islam. Yang pertama ada Islam sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin yaitu kebenaran bagi pemeluk sudah final atau absolut, diterima secara apa adanya. Contohnya, meyakini adanya sifat-sifat Allah dan sebagainya. Yang kedua, gejala budaya, yaitu keberagaman kebiasaan atau tingkah laku yang terjadi secara turun-temurun. Contohnya, cara berpakaian. Menurut Islam, perempuan ataupun laki-laki harus menutup aurat. Yang ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial ini artinya komunikasi timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok. Contohnya, musyawarah, jual beli. Yang keempat, dimensi keilmuan dan keagamaan. Orientalisme adalah sarjana barat yang mempelajari dunia timur, termasuk dunia Islam dan agama Islam. Yang melatari munculnya Orientalisme yaitu adanya pergulatan dua dunia, yaitu antara Islam dan Nasrani di Andalusia dan Sicilia. Yang kedua, Oksidentalisme. Oksidentalisme adalah suatu cara dan kebiasaan yang dilakukan sarjana timur untuk memberikan karakteristik dunia barat, mencakup tentang studi tentang budaya, bahasa, sastra, agama, dan sebagainya. Munculnya yaitu ketika sejarah kecemerlangan peradaban Islam dan masa kegelapan peradaban dunia barat. Perbedaan metode tradisional, formal, rasional, dan pendahulu. Yang pertama, cara beragama berdasarkan tradisi. Maksudnya, ini mengikuti zaman-zaman nenek moyang terdahulu gitu.
pada metode ini akan sulit menerima hal-hal baru atau keagamaan baru. Yang kedua, metode formal. Metode formal ini beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakat. Yang kedua, metode rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Jadi mereka memahami ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman. Bahkan mereka juga bisa berasal dari tradisional ataupun formal, dan mereka juga bisa tidak beragama sekalipun. Perbedaan nakli, akli, dan kasbi. Nakli yaitu cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu, identik dengan dalil-dalil yang diambil dari kitab Allah dan as-sunnah atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh perawi-perawinya. Yang kedua, akli. Akli adalah rasio-rasio pikiran atau pengetahuan dasar yang ada pada identik dengan dalil-dalil akal pikiran manusia yang sehat dan objektif. Yang ketiga, kasbi. Kasbi adalah dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengacara langsung dari Allah dengan intuisi atau bukan melalui nalar.